Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk mengikuti jalan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, terutama jamaah dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini saya Muhdam Kamaluddin memberikan kultum sebagaimana yang diamanahkan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Bogor untuk mengisi kultum di hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah puasa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam perintah dari ibadah puasa ini ada sebuah ending yang diharapkan oleh Allah. Tujuan utama yang diharapkan oleh Allah yaitu berupa naiknya derajat dari orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari mukminun menjadi muttaqun. Sarana yang diberikan oleh Allah berupa menjalankannya ibadah puasa. Namun demikian, proses untuk menuju orang-orang yang bertakwa ini ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Bukan hanya puasa. Puasa saja itu hanya sebagai sebuah instrumen dari sarana yang telah diberikan oleh Allah. Tetapi ada indikator-indikator yang harus kita perhatikan dari indikator yang bertakwa tadi. Minimal dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang menerangkan terkait dengan indikator takwa. Yang pertama yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala lahu bihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Itulah yang pertama, indikator orang yang bertakwa. Yang kedua tertera dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin rahimakumullah, dalam 2 ayat tadi bahwa indikator orang yang bertakwa ini ada 2 bentuk kesolehan, yaitu kesolehan hablum minallah dan yang kedua adalah hablum minan nas. Kesolehan keimanan dan kesolehan sosial.
Inilah yang diharapkan dalam proses pembentukan menjadi orang yang bertakwa. Kita harus menuju ke arah sana. Tidak hanya puasanya saja. Kalau kita puasa hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja, tentu saja ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam hadisnya. Kam min shaimin laisa lahu illa min siyamihi illa min ju'i wal atas. Berapa banyak orang Islam ini yang berpuasa, orang mukmin yang berpuasa, tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tentu tidak berharap demikian. Tapi dalam puasa ini ada proses yang harus berbeda dari kita, yaitu berupa peningkatan baik kuantitas maupun kualitas keimanan kita kepada Allah maupun kesalehan sosial kita kepada sesama manusia. Memperbanyak ibadah mahdoh, memperbanyak membaca Al-Quran, itu adalah bentuk keimanan kita kepada Allah yang harus kita tingkatkan. Tapi di sisi yang lain tidak akan sempurna peningkatan keimanan ini tanpa dibarengi dengan kesalehan sosial kita. Kita harus memperbanyak bersedekah, menahan amarah, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain, bukan hanya meminta maaf, tapi memaafkan orang lain. Dan perbuatan-perbuatan ihsan lainnya kepada sesama manusia, ini juga harus meningkat. Sehingga ending tujuan utama dari terbentuknya muttaqun, orang-orang bertakwa ini betul-betul bisa terwujud. Kalau prosesnya kemudian bisa kita lalui. Di dalam Ramadan itu, dalam ibadah puasa ini harus melekat keimanan yang lebih kuat dan perbuatan-perbuatan kesalahan sosial yang terus meningkat. Yang diharapkan itu kemudian menjadi sebuah habit baru kita setelah Ramadan ini usai. Nah, mudah-mudahan di kultum singkat ini mari kita senantiasa tingkatkan ibadah kita, baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun ibadah sosial kita, hablum minan nas kita yang berhubungan dengan sesama manusia. Karena inilah indikator dari ketakwaan itu sendiri. Kalau kita ingin menuju derajat takwa, maka indikator ini harus kita penuhi. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini, karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa diberikan kesempatan atau tidak. Maka manfaatkanlah momentum Ramadan yang hari ini Allah berikan kepada kita semua untuk meningkatkan, untuk mendekatkan kita pada indikator-indikator atau ciri-ciri orang-orang yang bertakwa tadi. Sehingga selesai mengerjakan ibadah puasa ini, kita tidak hanya bisa bercerita tentang nikmatnya berbuka puasa saja, karena kita hanya bisa menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga mempunyai perbendaharaan perbuatan-perbuatan yang jauh lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kawan-kawan pemuda Muhammadiyah dan para pendengar setia dari acara ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.